Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Berita yang begitu mengejutkan, ya sudah terbongkar satu persatu. Bagaimana soal Jokowi meminta 3 periode, ya sudah terbongkar. Ini jawaban ya dari Ketua PDIP, DPP PDIP ya Ahmad Basarah. Ini sudah mengungkapkan loh begitu kan. Jangan-jangan pernyataan dari Pak Adian, Ibu Puan, terus kemudian dari Hasto, bisa saja ini benar ya. Soal isu 3 periode, ya seorang Jokowi ini tidak meminta langsung kepada Ibu Megawati, tidak ada. Dan bahkan Jokowi tidak pernah mengatakan ya minta 3 periode kepada seorang Ibu Megawati. Tapi ada tapinya begitu kan ya. Basarah mengatakan permintaan amandemen Undang-Undang 1945 begitu 1945 itu disampaikan Jokowi kepada Ibu Megawati lewat pembantu-pembantunya di kabinet. Ini sudah terbongkar begitu kan? Ya, satu persatu sudah terbongkar. Artinya apa? Artinya walaupun Jokowi mengatakan saya tidak meminta 3 periode kok ke Ibu Megawati. Saya tidak meminta, tanyakan ke Bu Megawati. Kan Jokowi mengatakan seperti itu. Pada kenyataannya adalah ternyata apa yang disampaikan oleh DPP PDIP begitu kan ya, Ahmad Basarah di situ mengatakan memang iya Jokowi tidak minta 3 periode, tapi melewati amandemen Undang-Undang tahun 1945 untuk bisa dirubah bagaimana untuk bisa 3 periode. Karena kan artinya kan sama. Pernyataan Hasto bisa saja ini bukti ya sebagai kuat begitu kan. Pernyataan dari Puan walau mengatakan Pak Jokowi tidak minta 3 periode, juga mengatakan dari Pak Adian juga bisa begitu kan? Artinya apa? Artinya sama-sama bisa saja benar begitu kan? Ya, jadi ini pernyataan Mbak Puan itu benar. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya ya untuk meminta kepada Ibu Megawati ya, mengubah aturan masa jabatannya. Tapi ini kabarnya di bawah permintaan amandemen undang-undang itu ya disampaikan Jokowi kepada Megawati lewat pembantu-pembantunya di kabinet. Ya mungkin ada orang yang nyuruh siapa begitu kan. Ngeri sudah mulai terbongkar ini, sudah mulai terbongkar satu persatu begitu kan ya. Wajar kemarin saat Jokowi ditanya, "Pak, ya lagi beredar bahwa Pak Jokowi ya Bapak sendiri minta 3 periode." Tanyakan pada Ibu Mega, tanyakan kalau saya minta 3 periode. Padahal ya kalau kita apa yang disampaikan oleh Basarah di situ adalah ya walaupun tidak secara langsung lewat Jokowi begitu kan. Lihat saja pernyataan Pak Mahfud begitu kan. Ya, lihat saja pernyataan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan begini. Ya, untuk bisa terkesan bukan suruhan Jokowi, Jokowi saja berangkat umroh. Ya, di belakang mereka sampaikan kepada DPR sana sini diketok ya bisa begitu kan. Pak Mahfud sudah menyampaikan hal itu begitu kan. Tapi kita lihat saja ya pemuja-pemuja mereka masih getol. Bahkan ya tidak mau ya celahnya terekspos di depan publik, makanya main di belakang layar ya, nabok nyilih tangan. Dia tipikal jiwa apa ini, tidak berani menyampaikan muka secara langsung. Ini komentar dari Saiful Imanda nih komentarnya ya. Jadi saya kira bisa saja ini akan ada begitu kan ya. Ini Jokowi memang apa ya kok bisa-bisanya seperti itu. Perubahan masa jabatan presiden bukan di tangan Megawati yang cuma 16% suara di parlemen, tapi di tangan DPR dan seluruh rakyat. Jadi jangan sampai orang-orang tertentu merasa begitu hebatnya sehingga cuma dirinya yang berkuasa untuk mengubah-ubah masa jabatan presiden. Nah, ngeri bos. Ngeri kan satu persatu sudah mulai terungkap ya. Sudah satu persatu mulai sudah terungkap. Jadi saya kira bahwa kalau memang ini benar ya tanpa lewat pembantu-pembantu Jokowi, maka secara tidak langsung sudah sah. Ya, secara tidak langsung ini sudah sah bahwa apa yang dituduhkan Hasto memang benar begitu. Tidak bisa dibantah lagi begitu. Kalau itu benar ya. Jadi saya kira walaupun Jokowi tidak minta langsung ke Bu Mega, tapi komunikasi antar jaringan ini, jaringan itu, jaringan. Saya kira juga tidak mungkinlah seorang Jokowi meminta ya langsung kepada Bu Mega. Pasti lewat sana, sampailah kepada Hasto. Hasto kan sebagai sekjen, pasti tahu loh, ya pasti tahu ya sebagai seorang sekjen. Gampang begitu kan, gampang ya. Jadi
Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus benar-benar harus benar-benar masyarakat tahu begitu ya. Coba kita baca dalam beberapa berita Kompas ya. Ini sangat-sangat menarik berita Kompas. PDP sebut Jokowi tak minta 3 periode secara langsung ke Bu Megawati ya, tapi sesuai dengan pernyataan itu ya, Basara menyatakan permintaan amandemen Undang-Undang tahun 1945 itu disampaikan ya Jokowi kepada Megawati lewat pembantu-pembantunya di kabinet. Wah, ngeri bos, ini ngeri ya. Menurut dia hal sesuai dengan pernyataan itu begitu kan ya, Adian Napitulu, terus kemudian Puan, terus kemudian Hasto, bisa saja ini benar ya. Pak Sekjen Hasto mengonfirmasi tentang pengalaman beliau secara langsung adanya pejabat-pejabat pemerintah Presiden Jokowi yang menyampaikan keinginannya untuk ya mengubah masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode. Kok sebegitu ngerinya begitu kan ya? Kok begitu ngerinya? Jadi ya pertanyaannya sekarang adalah apakah nantinya kalau misalnya Jokowi setia ke PDIP terus, apakah ini akan terjadi 3 periode? Kan itu kan pertanyaannya. Untuk Ibu Megawati menolak waktu itu begitu. Jadi Ibu Megawati menolak untuk 3 periode ya, menandakan bahwa ini sudah salah begitu kan, menyalahi konstitusi kita. Kalau amandemen undang-undang bisa dirubah sana sini begitu kan, ya mau apa negara kita? Coba kita baca. Pemimpin dari seorang Prabowo, pemimpin dari seorang Jokowi, ini berbeda-beda ya. Setiap tahun polanya berubah, seperti pilkada yang awalnya serentak di situ begitu kan ya. Sekarang sudah ya biar menjadi efisiensi Prabowo mengusulkan ya pemilihan pilkada di situ ditunjuk oleh DPRD ya. Nanti ganti presiden lagi, ganti serentak lagi begitu kan. Kalau sudah ganti serentak lagi, ganti ke yang dulu begitu kan ya, yang sebelum ini begitu kan ya, sebelum Pak Jokowi. Artinya sebelum Pak Jokowi itu kan melaksanakan pilkada di beberapa daerah itu kan tergantung daerahnya sendiri begitu kan. Mulai dari kepala desa. Sekarang kan sudah serentak. Kepala desa, DPR RI, DPD begitu kan ya, DPRD, terus wali kota, terus gubernur, bupati dan sebagainya itu serentak begitu. Mungkin bisa saja nanti tergantung dari wilayahnya masing-masing. Ya akan kembali seperti itu. Ya makanya negara itu presiden-presiden itu saya kira tidak konsisten untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi. Saya kira perkembangan demokrasi sekarang ini sudah is valid begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja setiap ganti presiden, ganti kebijakan, ganti aturan, ganti regulasi, ya apa yang akan terjadi begitu kalau sudah seperti itu. Jadi kita tunggu sajalah ya, masyarakat diambang bingung begitu. Makanya di era Prabowo nanti bisa diganti lagi, ya di era Jokowi bisa diganti lagi ya. Saya kira hal-hal kayak beginian, hal-hal kayak begituan begitu kan. Ini menandakan ada sesuatu yang kemudian sampai sekarang masyarakat ya dibumbui dengan hal-hal kayak begituan. Ayolah kita secara demokrasi begitu kan. Ayolah kita bangkit bersama. Bagaimana memulihkan ekonomi kita, terus kemudian politik kita, demokrasi kita. Kalau demokrasinya baik, saya kira insya Allah ekonominya juga baik. Ya, kalau ekonominya baik, insya Allah demokrasinya baik. Tapi di negara kita, demokrasinya ya seperti ini, ya ekonominya seperti ini. Ya, kita melihatlah data-data itu begitu kan ya. Apakah yang disampaikan Hasto ini benar-benar akan terjadi kepada seorang Jokowi atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami dengan pernyataan itu sudah jelas begitu kan ya, walaupun tidak secara langsung apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto ya bahwa PDIP minta 3 periode ke Megawati begitu kan ya, tapi kan lewat pembantu-pembantunya mereka, apakah benar? Siapa mereka? Harus diungkapkan. Hasto tahulah begitu kan. Hasto tahu begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.